sangkakala berbunyi. Haleluya, tanda panggilan kudus. Tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Mendengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan. Bangkitlah hai tentara surga. Kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan. Mejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja. Melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah. Mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita. Membangkitkan. Kuasanya. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja. Melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah. Mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita. Membangkitkan. Kuasanya atas kita. Kuasanya atas kita. Membangkitkan. Kuasanya atas kita. Kuasanya atas kita. Membangkitkan. 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 Sekali lagi membangkitkan. Membangkitkan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita seturut kesaksian Alkitab. Hari ini kita sampai pada nama yang ke-67 dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan bacaan firman saya ambil dari Yesaya pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Yesaya 33 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpai bacaan firman yang diambil dari Yesaya pasal 33 ayat 20 sampai 22 ini, maka sekali lagi dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri, dan marilah kita bacakan 3 ayat ini secara berbalas-balasan. Saya baca ayat genap Bapak Ibu Saudara, ayat ganjil, dan ayat yang ke-22 nanti kita bacakan bersama-sama. Yesaya 33 ayat yang ke-20 sampai 22. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Bersama-sama, sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah raja kita, Dia yang menyelamatkan kita. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati kita. Saya baca ulang ayat 22 dari Yesaya 33 ini, karena di dalam ayat 22 nama Yesus yang ke-67 diterangkan sang nabi yang bernama Yesaya. Ayat 22 Yesaya 33 sekali lagi bunyi firman Allah. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Garis bawahi kalimat menarik, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Sekali lagi, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Sekali lagi bersama-sama 2-3, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Yesus Kristus pemberi hukum, itulah nama ke-67 dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus pemberi hukum. Nah, bayangkanlah hidup tanpa hukum.
Rumah tangga akan menjadi kacau. Negara akan menjadi kacau. Bangsa-bangsa dalam dunia ini akan saling bunuh-membunuh. Bangsa berbangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Justru karena ada hukumlah maka rasa aman. Karena ada hukumlah investor bisa datang dan menanam modal. Anak gadis bisa jalan di jalan raya tanpa harus takut diperkosa. Karena ada hukum yang mengatur segala-galanya. Jika tidak ada hukum lalu orang menjadi liar. Maka yang dianggapnya membunuh itu baik maka membunuhlah dia. Maka berzina menganggap bahwa berzina itu baik maka berzinalah dia sampai pada hari matinya. Pada zaman hakim-hakim dalam Alkitab tidak ada hukum yang mengatur mereka. Karena itu jika mencuri itu baik maka mencurilah orang. Jika dianggap membunuh itu baik maka membunuhlah mereka. Haleluya. Karena tidak ada hukum yang mengatur mereka. Tapi justru karena ada hukumlah maka ada rasa keamanan. Karena ada hukumlah maka kita akan rasa bahwa saya bisa berjual dan membeli tanpa rasa orang lain aku. Tanpa merasa bahwa orang lain akan mempertipu dayakan daku. Karena ada hukum yang mengatur segala-galanya. Negara kita terdengar atau tercatat sebagai salah satu negara yang hukumnya sangat lemah. Karena itu investor dari luar takut menanam modal mereka. Sehingga rakyat tetap menjadi miskin. Tetapi coba kalau investor datang menanam modalnya. Kekayaan alam ini akan diolah. Ikan yang tersebar di sekitar lautan kepulauan 13.677 kepulauan Nusantara ini akan diolah. Dan dari ikan kita bisa bangun jembatan. Dari ikan kita bisa bangun rumah sakit. Dari ikan kita bisa bangun sarana-sarana pendidikan. Sehingga kita tidak perlu membayar harga mahal dalam menyekolahkan anak-anak kita. Orang bisa sampai di universitas bawa tas dan isinya kertas. Dalam keadaan gratis tidak bayar. Tetapi karena hukum tidak ada. Kalaupun ada lemah untuk diterapkan. Hari ini kita mendengarkan sebuah nama Yesus, pemberi hukum. Saya ajak kita merenungkan 3 kebenaran yang tersimpan dalam nama ini. Hal yang pertama, Yesus Kristus, pemberi hukum, membuktikan bahwa ia adalah Allah yang rindu bersekutu dengan umatnya. Dengar sekali lagi, Yesus Kristus pemberi hukum. Menggambarkan betapa rindunya hati Allah untuk bersekutu dengan kita. Apa talian pemberi hukum dan persekutuan? Justru karena kehendak Allah lah hukum yang mengatur persekutuan itu. Apa dasar hukum itu? Kehendak Allah lah namanya. Kehendak Allah lah dasar dari segala hukum. Kehendak Allah lah sumber hukum itu. Bukan kehendak elit politik merupakan dasar sebuah hukum. Bukan kehendaknya pendeta Yakob Nahwai merupakan dasar hukum negara dan bangsa kita. Bukannya kehendak datuk nenek moyang kita merupakan dasar dari sebuah hukum. Tetapi kehendak Tuhanlah dasar dari hukum itu. Dan karena kehendak Tuhanlah bahwa dia rindu bersekutu dengan kita. Maka dia ciptakan aturan main yang bernama 10 hukum Taurat. Dalam 10 hukum Taurat yang terdapat dalam Keluaran pasal 20. Disinggung di sana aturan main persekutuan antara kita dengan Allah. Dan persekutuan kita satu dengan yang lain dan dengan alam ciptaan Tuhan. Hukum pertama sampai hukum keempat berbicara tentang relasi kita dengan Allah. Persekutuan kita dengan Allah. Bunyi 4 hukum itu antara lain berkata, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itulah hukum yang pertama. Hukum yang kedua berbunyi, janganlah engkau membuat patung berhala. Dalam bentuk apapun, baik yang ada di langit sana, di bumi maupun di bawah air. Dan menyembah sujud kepadanya. Hukum Tuhan yang ketiga berbunyi, janganlah menyebutkan nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Jangan terpeleset kulit pisang aja, Yesus. Kebentuk kepala aja, Yesus. Bunyi petasan dor, Yesus. Ini malata Yesus.
kau menyebutkan nama Yesus dengan sia-sia hanya gara-gara terpleset kulit pisang. Jangan kau menyebutkan nama Yesus dengan sia-sia hanya pada waktu bunyi petasan menjelang lebaran. Lah kalau yang begituan saja Yesus sudah kau sebutkan, apatah lagi sakit kanker yang lebih ganas dari itu. Apatah lagi bahaya yang mengancam, haleluya. Itu nama terlalu kudus dan mulia untuk kau sia-siakan. Itulah hukum Tuhan yang ketiga. Hukum Tuhan yang keempat berbunyi, ingatlah kamu akan hari Sabat dan kuduskanlah dia. Inilah hari Sabat kita. Terserah mau hari apa, bukan soal bagi kita. Karena Tuhan tidak terikat pada hari. Orang Adventis berkata, kalian orang Kristen, kan orang aliran Protestan, kenapa berbakti pada hari Minggu? Sedangkan punya hitung hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Memang betul, itulah hari ketujuh. Hari Minggu itu hari pertama dalam minggu itu. Alkitab mencatat bahwa hari pertama dalam minggu itu, maka wanita-wanita yang bernama Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan wanita-wanita yang lain membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Dan mereka melihat batu itu terguling. Dan dua malaikat berkata, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Itulah hari pertama di minggu itu. Sehingga hari pertama di minggu itu jatuh hari Minggu, merupakan hari kemenangan bagi orang percaya. Hari di mana Kristus bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut. Sehingga bapak-bapak gereja memilihnya menjadi hari ibadah. Sehingga hari Sabat yang merupakan tradisi orang Yahudi diubah menjadi hari pertama minggu itu yang jatuhnya adalah hari Minggu. Karena iman bapak-bapak gereja, iman saya sebagai pendetamu, dan iman kita sekalian yang hadir pada ibadah ini, dan iman orang percaya lainnya di bawah kolong langit ini percaya bahwa Tuhan tidak terikat pada hari apapun namanya, hari Minggu kah, hari Senin kah, hari Selasa kah, haleluya. Tuhan tidak terikat pada hari, Tuhan tidak terikat pada lokasi sebuah rumah dalam menyalurkan berkatnya. Dia bernama tusuk sate ataukah tusuk kepala, bukan soal baginya. Karena dia tidak menentukan arah untuk memberikan berkatnya. Dia tidak menentukan satu lokasi untuk menyalurkan berkatnya. Berkatnya ada pada nama yang dikaruniakannya. Nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada nama itulah Allah memberikan berkatnya. Karena itu nama merupakan kunci untuk membukakan pintu-pintu langit. Dan Allah mencurahkan berkatnya kepada kita. Jangan terikat pada hari. Sehingga kamu pindah rumah harus pilih hari baik. Jangan terikat pada arah rumah. Rumahmu tusuk sate ataukah tidak tusuk sate. Saya baru pulang dari Surabaya dan langsung ke Malang. Karena saya lihat secara dengan langsung tempat mana yang akan dilawat Pendeta Coyonggi dalam lawatannya pada bulan Juli akan datang. Saya berkhotbah untuk masyarakat Surabaya dalam apa yang bernama Badan Musyawarah Antar Gereja. Saya memberi ceramah 2 hari bersama dengan Pendeta Wane, Ketua Sinode dari GPIB. Kita dua memberi ceramah kepada ratusan pendeta di Surabaya dari berbagai denominasi gereja. Dan saya pergi ke Malang untuk melihat. Karena memang gereja ini gereja Korea. Dia pendetanya Korea tetapi yang digembalakannya orang Indonesia. Saya datang ke sana karena Coyonggi pun rindu mengunjungi jemaat kecil ini. Karena misionarisnya adalah anggota dan pelayan dari Coyonggi. Lalu saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tanahnya hampir 7.000 meter persegi dan pendeta membangun gedung sekolah teologi, gedung pendidikan dan gereja. Saya tanya sama dia, hei Pak, kok bisa dapat tanah macam begini, bagaimana caranya? Bapak kan orang asing, sudah begitu ini kan daerah yang juga kan rawan dalam pengertian kiri kanan ada orang-orang yang menentang Injil itu. Tapi kok Bapak bisa beli lokasi ini, bagaimana caranya? Dia bilang begini, ini lokasi peninggalan orang Belanda. Dan orang takut membelinya karena ada jinnya. Ada gandarwonya. Karena katanya orang Belanda itu mati di situ dan anak-anaknya semua dikubur di situ. Jadi setiap malam tuh ada dengar orang berteriak, ada orang menangis. Ngeri sekali. Sehingga orang takut menghampiri tempat itu. Dan saya mendapatkannya dengan harga yang sangat murah. Karena orang takut membelinya. Dan saya sudah 13 tahun berada di tempat ini. Dan saya merasa aman berada di sini. Karena setannya aku ikat dan usir keluar.
Tuhan tidak terikat kepada satu tempat. Tuhan tidak terikat kepada hari. Kau mau berbakti hari Minggu silahkan. Mau berbakti hari apapun silahkan. Andai kata nih, jeleknya kita pikirkan dulu. Andai kata satu waktu bangsa kita ini berubah hari rayanya. Mereka bilang masa iya hari Minggunya orang Kristen itu mesti dijadikan hari raya di negeri ini. Rubah hari Jumat. Bukan soal. Mari kita berbakti hari Jumat. Enggak jadi soal. Mana-mana saja Tuhan panggil, haleluya. Karena kita nggak terikat hari kok. Umpama, ini baru umpama. Mudah-mudahan sih tidak terjadi. Karena kalau terjadi, opungku dari Sumatera cukup sedih menyaksikan semua ini. Haleluya. Opung bisa bilang anakku ini sudah penyakit apa merajai bangsa ini. Sampai hari ibadat pada zaman nomensen hari Minggu telah berubah menjadi hari Jumat. Maka aku akan berkata kepada opung unang songonido. Mau liate godang tusude. Opung biar kita dua angkat tangan dan berkata mau liate godang Yesus si paluai. Itu yang ku bicarakan ini bahasa Prancis. Kau ini ketawa terbahak-bahak apa kau ngerti ya? Jadi saudaraku sekalian, haleluya. Kita lihat di sini bahwa sesungguhnya Tuhan rindu bersekutu dengan umatnya. Dan persekutuannya itu Tuhan ciptakan hukum untuk mengaturnya. Jadi 4 hukum dari hukum pertama sampai hukum keempat itu. Yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Yang kedua, jangan bikin patung berhala yang bentuknya apapun di langit sana, di bumi maupun di bawah dalam air. Dan menyembah sujud kepadanya. Hukum ketiga berkata, jangan kau menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Hukum keempat berbunyi, ingatlah kamu akan hari Sabat dan kuduskanlah dia. Hukum 1 sampai 4 ini mengatur relasi kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hukum yang berikutnya yang kelima seterusnya sampai ke-10 yang antara lainnya berbunyi, ingatlah kamu, hormatilah ibu bapamu, maka lanjutlah usiamu di bumi ini. Hormati orang tua itu satu keharusan. Jadi papa dan mama sudah sekolahkan kita. Dia kadang-kala belah batu asal kita pergi ke sekolah sampai di universitas. Punya gelar segala lagi. Tapi kau sopan santunmu jadi hilang. Gara-gara kau menyandang gelar IR. Artinya insinyur. DRS artinya di rumah saja. I'm sorry. Haleluya. Jadi jangan begitu komandan. Masa kau sudah dapat gelar masa sopan santunmu hilang? Opung bisa berkata kepada dirinya sendiri, hai jiwaku, kalau aku tahu anakku jadi kurang ajar macam begini, lebih baik dulu waktu dia kejebur di kali, aku tidak tolong dia. Waktu dia sakit panas, aku tidak bawakan dia ke rumah sakit. Aku kadang kala begadang asal dia bisa tidur lelap. Aku ikat pinggang asalkan dia los pinggang sehingga dulu langsing sekarang langsung. Kau jadi kurang ajar macam begini. Dengar, apapun alasanmu, aku tidak mau tahu. Satu hal yang aku tahu ialah kita mesti hormat orang tua kita. Tapi Pak Pendeta, ibuku ini orangnya susah diatur. Dia suka makan sepinang, ludah aja kemana-mana. Biniku kan orangnya kebersihan. Biniku kan orangnya kebersihan begitu Pak Pendeta. Jadi kalau ada kotor-kotor dikit aja, dia udah berteriak sampai 5 kilometer pun kedengaran suaranya. Jangan coba-coba tukang cat plafon dan satu tetes jatuh di karpet. Itu bisa dia perang Timur Tengah 7 hari 7 malam. Jadi istriku ini kebersihan. Karena itu aku takut mengundang mamaku datang kemari. Dengar, binimu harus kau ajarin. Jangan biarkan dia dalam kurang ajarnya seperti itu. Kau harus ajar sama dia. Bilang kau berani terima aku, maka terima juga buntutku. Jangan kau hanya bilang cinta, cinta, cinta. Tapi kalau kau cinta aku, cinta juga buntutku. Buntutku itu bernama papa, mama, kakak laki, adik perempuan, Eda, Lai, Ito, Amang, Amang Boru dan Amang Naburju.
Kalau kau berani cinta sama aku, maka cinta juga dengan papa dan mamaku, dengan enso, icong, kungsuk, mesepak dan taipakku. Ajar dia. Bilang sama dia, aku ini tidak datang dari langit. Tiba-tiba awan terbuka dan turunlah aku. Plak. Dailah kau tertawa sampai terbahak-bahak. Karena kau lagi cari begituan ya. Om pendeta pun mengerti perasaanmu, hai Tiur. Jadi aku bilang sama dia, aku tidak turun dari langit begitu. Dan nyangkut di pohon kelapa. Lalu kau bilang, ih ada pemuda tampan nih. Halo juga. What's your name? My name is Parlindungan. My family name is Silalahi. Haleluya. Lalu kau ngomong bahasa Inggris lagi. Calm down please. Lalu kau turun kayak burung dara gitu. Kan gak begitu kan? Bilang sama dia bahwa aku hadir dalam dunia ini karena ada bapakku dan mamaku. Betapa buruk pun mereka. Karena mereka lah aku ada di sini. Jadi aku tidak mau tahu gara-gara mamaku makan sirip pinang. Kau tidak membawa dia ke kota ini. Kalau memang kau mantap, belikan pinggang emas. Dan bilang sama dia, mama kalau mau ludah di sini. Orang lain ludah di ember, tapi mama ludah di pinggan emas. Karena anakmu ini sudah mampu membelinya. Coba kalau nggak ada mama, mana ada aku? Coba kalau nggak ada aku, mana ada rumah ini? Kau beritahukan, ajak dia jalan di seluruh taman di Jakarta ini. Mulai Taman Mini Jayaan, Taman Ancol, Taman Mini, Taman Sunda Kelapa, dan terakhirnya Taman Kalibata. Di mana di sana pun biar dia mengeningkan cipta, merenungkan para pahlawan telah gugur. Haleluya. Itu baru kau betul-betul nama Parlindungan Silalahi. Berarti kau melindungi orang tuamu di hari tuanya. Haleluya. Jadi hukum Tuhan yang kelima berkata, hormatilah ibu bapa. Lalu terusnya tuh, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu membunuh, janganlah kamu berzina, jangan terus. Jangan di Pulau Jawa itu artinya sayur. Jadi kalau kau datang ke restoran dan berkata, iki jangan, iki sambal, bukan berarti kau makan sambal doang. Jadi kau bilang, loh kok ini sayur, kok makanan bagiannya begini, tapi kok ini jangan, kok makannya sambal doang. Lah ampun. Bukan maksudnya ini sayur. Ikan juga disebut sayur ikan. Ayam juga disebut sayur ayam. Jadi semua sayur, itu bukan begitu yang kumaksudkan. Jadi saudaraku sekalian, jangan terus. Dan bilang, janganlah engkau mengingini barang apapun dari sesamamu. Hambanya laki-laki ke hambanya perempuan, tanah ke ladangnya. Jadi berarti 10 hukum Taurat ini tidak lain hanya membina persekutuan kita dengan Allah dan membina persekutuan kita dengan sesama. Itulah yang sudah paling besar dah. Dan Allah sumber dari semua itu. Karena itu saya katakan tadi, pikiran Allah, kehendak Allah, kemauannya Allah lah merupakan dasar dari semua hukum itu. Satu waktu seorang Farisi datang bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, hukum manakah yang terbesar dalam kitab Taurat Musa? Dalam Matius 22 ayat 39 sampai 40 Tuhan Yesus berkata begini. Inilah dia hukum yang besar itu, namanya kasih. Dia berkata, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap pikiranmu dan sekuat tenagamu. Itulah hukum yang besar dan yang terutama.
Dan hukum yang kedua yang bersamaan dengan itu adalah hendaklah engkau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka pada kedua hukum itu bergantung segenap kitab Taurat dan kitab para nabi. Berarti kasihlah merupakan dasar dari seluruh hukum. Dan Allah itu kasih itu sendiri. Karena itu layaklah dia menyandang predikat nama pemberi hukum. Karena memang dari dialah sumber hukum itu. Dia pemberi hukum dasar dari segala-galanya. Beberapa tahun yang lalu kita punya pengacara gereja bernama Kogin Chan Esa. Beliau sudah jadi almarhum. Satu waktu beliau bilang sama saya begini, Pak Yakob, Bapak tahu, semua hukum di dunia ini berkiblatnya dari 10 hukum Taurat. Kaget saya. Mana saya mengerti. Saya mengerti tentang hukum Tuhan. Tapi baru saya mengerti bahwa hukum-hukum manapun di dunia ini, dalam negara dan bangsa apapun, semua diberikan inspirasi oleh 10 hukum Taurat. 10 hukum Tauratlah yang telah memberikan inspirasi kepada para raja dan para ratu untuk mengatur aturan main. Yang mereka ambil cuma separuhnya, yaitu aturan main antara hamba dengan Tuhan. Aturan main antara rakyat dan rajanya. Yang mereka lupa ialah aturan main antara kita dengan Tuhan pencipta kita. Karena itu hukum 1 sampai hukum 4 mengatur hubungan dengan Allah. Dan hukum yang kelima sampai hukum ke-10 mengatur hubungan kita satu dengan yang lain. Dan juga dengan alam ciptaan Tuhan. Kita pun harus ikut aturan. Kita tidak bisa buang sampah sembarangan. Kita tidak bisa pergi dengan bom. Lalu bom ikan sembarangan di lautan ditangkap dan dipenjarakan. Kita tidak bisa pergi dan tebang pohon seenaknya. Menurut berita Jakarta dilanda banjir karena puncak sudah tidak ada pohon lagi. Sehingga endapan rembesan pun sudah tidak ada karena gunung sudah gundul. Sehingga kemungkinan Jakarta dilanda banjir itu karena penebangan hutan seenaknya. Jadi hukum mengatur supaya relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, dan relasi dengan alam ciptaan Tuhan. Ada seorang pengkhotbah bilang begini, dalam diri Tuhan itu ada ruang hampa yang sangat besar. Dalam diri Tuhan ada satu ruang hampa yang besar yang tidak bisa diisi dengan keindahan kuntum bunga. Tidak bisa diisi dengan merdunya kicauan burung yang ada di langit sana. Yang tidak bisa diisi dengan keindahan alam semesta ini. Hanya bisa diisi dan dipuaskan jika seorang yang telah diselamatkan Tuhan yang bernama miliknya itu datang dan mengatakan sebuah kalimat dalam doanya. Bapa, betapa aku mengasihi engkau. Wah, saya duduk, saya pikir-pikir, benar juga ini kalimat. Jadi hari ini kita datang kemari bukan menjalani upacara Kristiani. Kita tidak datang sekedar untuk menjalankan ibadah. Karena kalau tidak demikian, apa kata tetangga? Tetangga akan berkata, Pak, maaf Pak, Bapak kan orang Kristen kan ya? Iya, betul tentu. Dari namaku saja ketahuan, Markus namaku. Kau lihat kan salib besar di dada ini sampai hampir nyangkut di tanah sana. Masa kau tidak tahu itu lambang kekristenan? Karena itu Pak, saya tahu. Tapi kok saya mau tanya sama Bapak, ini kan hari Minggu, kok Bapak di rumah saja baca koran? Jadi kita cuman ke gereja karena takut tidak tahu mau jawab apa sama tetangga dikala dia bertanya. Bukan begitu. Kita tidak datang untuk ikut rame. Nyok, daripada duduk di rumah bengang-bengong lalar hijau masuk di telinga. Yuk kita ke gereja nyok. Enggak begitu bos. Kita sedang kemari untuk menyenangkan dan memuaskan hati seorang yang bernama pencipta alam semesta. Kita datang untuk memuaskan hati seseorang yang pemberi hukum itu sendiri. Demi kepuasannya lah tanganku kutepuk. Demi kepuasannya lah ku angkat tangan. Demi kepuasannya lah ku menyanyi dengan penghayatan yang dalam. Sampai air mataku bercucuran dan ingus turun turut serta. Sehingga 11 di mata dan 11 di hidung.
Kalau kita beribadah semacam begini, lihatlah. Kalau Tuhan tidak bekerja. Lihatlah kalau kau tidak datang dengan sungguh dan penyakitmu disembuhkan, masalahmu diselesaikan Tuhan. Sukar apa bagi Allah untuk menyelesaikan semua itu. Masalahnya ialah Allah tidak puas dengan ibadah kita. Masalahnya Allah tidak senang. Dia berkata percuma dan sia-sia umat ini beribadah kepadaku. Karena hanya mulutnya memuji aku tapi hatinya jauh daripada. Dikala kita datang dengan hati, maka puaslah Tuhan. Karena hatilah dasar dari segala-galanya. Karena Tuhan Yesus berkata penuh di hati melimpah keluar dari mulut. Jadi apa di mulut itu hatimu yang mengontrolnya. Apa di matamu, haleluya, hatimu yang menjadi kompas pengaturnya. Karena itu jika hati baik, mata baik, kuping baik, mulut baik, berubah nama Waluyo bin baik. Tapi jika hatimu jahat, matamu jahat, mulutmu jahat, kupingmu jahat, kau berubah predikat nama Waluyo bin jahat. Karena itu Allah rindu bergaul. Allah rindu bersekutu. Dan kalau Tuhan pihak kita, bersekutu menjadi sahabat kita. Wah, lalu ringanlah hidup ini. Entenglah jalan hidup ini. Kau berkata betapa beratnya hidup ini. Betul, karena kau menjalaninya sendiri. Betapa beratnya tanggung jawab rumah tangga ini. Dengar, berat karena kau memikulnya sendiri. Tapi jika Allah besertamu memikulnya, lalu dia menjadi ringan. Dia menjadi enteng. Lalu hidup ini nikmat. Lalu kau akan berkata, andai kata hidup ini bisa diperpanjang. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. 70 saja udah jalan temiring-miring. Apalagi 1000 tahun tambah 70. Tapi bisa Allah mengerjakannya. Haleluya. Kalau Ratu Elizabeth mati dalam umur 101. Kau bisa 100 kurang 1. Mati dengan muka masih segar. Gigi masih utuh semuanya. Yang gak lazim. Tetapi Allah bisa buat. Kalau sungguh-sungguh kau menyenangkan hatinya. Jarang saya berkhotbah sembari bertanya. Apa ada amin? Karena amin itu cuma untuk memuaskan hatiku. Karena aku yang mempertanyakannya. Aku yang memintanya. Tapi coba kalau aku sementara berkhotbah. Lalu tiba-tiba kau berkata amin. Dan mahasiswa semester 7 di sebelah kiri berkata haleluya. Dan si encim tua di depan berkata hanya. Yang artinya haleluya juga. Maka haleluya itu untuk memuaskan Tuhan. Di mana kita bilang Tuhan sungguh firman-Mu amin. Firman-Mu benar. Tidak ada yang menandinginya. Wah, kalau kita sudah bisa memuaskan Tuhan. Yang kita bilang besar, itu kecil. Yang kita bilang, aduh mana mungkin. Lalu menjadi mungkin bagi Tuhan. Inilah rahasia hidup yang sangat sederhana. Yang kau mengaku berlelah dalam perjalanan. Kau lelah karena kau berjalan sendiri. Relakan Tuhan menggendongmu. Dan kau akan rasa perjalanan itu enteng. Tapi Tuhan hanya menggendong orang-orang yang tahu memuaskan hatinya. Yang tahu menyenangkan hatinya. Untuk itu dia atur hukum. Kalau kau dengan sesamamu baik, Tuhan senang. Kau dengan Tuhan beres, Tuhan pun senang. Tidak ada sesuatu yang selain daripada memuaskan Tuhan. Dan Tuhan dipuaskan jika Yesus Kristus diagungkan tinggi-tinggi. Yang menjadi masalah sekarang ini banyak gereja mengagungkan ibadahnya. Ada pengajaran yang diagungkan. Bahwa gereja kami punya pengajaran tidak ada yang sebanding. Pengajaran kami begini, betul, tapi saya sedih. Orang tidak meninggikan Tuhan,
tapi meninggikan pengajaran di samping Tuhan. Tuhan sedih. Karena itu banyak hal yang dia tidak bisa buat. Karena kita belum mencapai sasaran yang sesungguhnya. Banyak orang meninggikan organisasi gereja. Dia meninggikan dirinya. Dia meninggikan warga dan marganya. Sehingga Tuhan tergeser. Ada yang meninggikan juga sakramen yang bernama minyak. Yang bernama perjamuan suci. Yang bernama cara dan metode penumpangan tangan. Sehingga Tuhan Yesus tergeser. Tuhan kadangkala sedih melihat kita. Sedangkan Alkitab dengan tegas Filipi 2 ayat 8 mulai dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan. Tetapi menghampakan semua dan menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dengar, Allah sangat meninggikan dia. Sekali lagi, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Supaya dalam nama itu bertekuk lutut semua yang ada di surga, di bumi dan di bawah bumi. Dan mengaku semua lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau Yesus aku tinggikan, Bapa puas. Karena memang itulah target satu-satunya dari Allah Bapa. Yesus dalam Yohanes 17 ayat 1 dan ayat 5. Ayat 1 dia berkata, maka mendengarlah Yesus dan berdoa. Bapa permuliakanlah aku supaya aku dapat mempermuliakan engkau. Ayat 5 dia ulangi lagi doa itu dengan kalimat, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang pernah aku miliki sebelum dunia ini ada. Berarti jika aku meninggikan Yesus dalam khotbahku, meninggikan Yesus dalam ibadah kita, meninggikan Yesus dalam apapun yang kita buat, kita makan maupun kita minum, maka Yesus menjadi puas. Dan kalau Bapa puas, Yesus puas, gampang. Yang ku bilang kebutuhanku itu kecil bagi Tuhan. Yang ku bilang aku butuh dana 60 miliar untuk membangun gereja besar nanti, itu kecil bagi Tuhan. Karena sukar apa bagi Tuhan untuk membela sahabatnya. Kalau orang dunia bisa tahu membela sahabatnya, dia jatuh bangkrut dipinjamkan duit untuk jalankan usaha sekali lagi. Apatah lagi kalau aku menjadi sahabatnya Allah. Kecuali aku menjadi musuhnya. Tapi kalau aku menjadi sahabat Allah, susah apa? Yohanes 16 ayat 14 berkata, jika ia datang yaitu Roh Kudus, dia akan memuliakan aku. Berarti kalau aku memuliakan Yesus Kristus, Roh Kudus puas. Berarti benarlah sudah aku memuaskan hati Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga yang esa itu puas. Dan kalau mereka puas, aku belum minta mereka hampiri aku. Aku belum mencari, pintu telah dibukakan untuk menemukan yang kucari. Apatah lagi aku meminta, mencari, dan mengetok lebih-lebih lagi berkat itu. Jemaatku hadirkan padamu rahasia hidup ini. Untuk kau berusaha menyenangkan dan memuaskan Tuhan. Dan kalau Tuhan puas, haleluya. Sebuah rumah yang kau butuhkan kecil bagi Tuhan. Sebuah mobil yang kau perlukan, jemaat kekasih, kecil bagi Tuhan. Mari kita belajar memandang Tuhan. Mari kita belajar untuk bagaimana memuaskan Tuhan. Tuhan inilah yang kuhadirkan padamu siang hari ini. Relakan saya membaca ayat lagi satu. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dengar sekali lagi saya baca Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan rindu bergaul. Bukan sekedar pergaulan, tetapi pergaulan yang karib. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-23 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia.
Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Aduh, luar biasa ayat ini. Dengar saya baca ulang Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang, kami garis bawahi kami berarti Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami, karena ini kata majemuk, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Diam. Bukan numpang lewat. Kalau cuman Allah numpang lewat berarti berkatnya sewaktu-waktu. Tapi kalau diam berarti tiap hari, tiap saat, tiap waktu berkat itu ada. Firman Tuhan berkata berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Mengapa begitu? Mengapa berkat Tuhan itu selalu baru dan setiap pagi ada? Karena Tuhan diam bersama kita. Bukan Tuhan numpang lewat. Kalau Tuhan numpang lewat cuma menjelang Natal dia numpang lewat. Menjelang tahun baru dia numpang lewat. Menjelang hari raya Kristiani dia numpang lewat. Yaitu waktu hari Paskah dia numpang lewat. Hari Jumat Agung dia numpang lewat. Siapa rindu Tuhan numpang lewat dalam hidupnya? Siapa rindu Tuhan cuma numpang lewat dalam rezekinya? Tapi Tuhan tinggallah bersama aku. Dua orang yang berjalan ke Emmaus dalam perayaan Paskah. Yesus berlaga seperti mau lewat. Mereka berkata hari sudah jauh malam. Mampirlah dan tinggal bersama kami. Dengan lain bahasa mereka bilang jangan numpang lewat. Mampirlah. Dan jadilah tamu di ruang makanku. Jadilah orang penting di kamar tidurku. Jadilah orang penting dalam kantorku. Dan jadi bos di sana. Dan biar aku jadi kulimu. Dan kalau kau jadi bos, segala sesuatu jadi gampang. Biar orang terheran-heran melihat karirku. Karena kau yang diam bersamaku. Undang dia. Kenapa kau suruh dia lewat doang? Suruh bilang tinggal di sini. Jadilah orang penting di kamar tidurku. Jadilah orang penting di kamar tamuku. Jadilah orang penting di dalam mobilku. Dan kalau kau ada, maling tidak akan menyentuhnya. Orang yang jahat begitu lihat ada malaikat berpasukan. Kalau kau undang Tuhan hadir. Tapi kalau kau cuma lihat dia numpang lewat. Alkitab berkata jika kau turut firman-Ku, kau menyenangkan aku. Dan kalau aku senang, aku tinggal bersama. Tapi kalau aku gak senang, adios amigo, bye-bye. Butuh apa sekarang? Kita butuh Tuhan. Jangan butuh harta benda. Harta benda mah gampang. Itu aksesoris kehidupan. Yang kita butuhkan dalam hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Dalam hari raya Paskah masih ingat saya punya khotbah. Ada 4 hal yang Yesus tidak ikut sertakan waktu dia bangkit dari antara orang mati. Yang pertama, dia tidak ikut sertakan rempah-rempah. Walaupun itu mahal. Tapi Yesus lebih mahal dari rempah-rempah. Yang kedua yang dia tidak ikut sertakan ialah dia tidak betulkan batu yang tergoleng. Batu yang terguling lambang dari kuasanya. Banyak kali kita mencari kuasa Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Saat itu kita datang sakit, pulang sakit, datang punya masalah, pulang punya masalah. Karena kita tidak ketemu Tuhan. Kalau kita ketemu Tuhan, sakit kita disembuhkan. Kita ketemu Tuhan, masalah kita dibereskan. Kita ketemu Tuhan, posisi kita yang turun dinaikin Tuhan menjadi kepala. Karena itu jangan cari apa-apa ke gereja, cari Tuhan. Banyak orang cuma cari minyak di gereja. Karena itu ke gereja bawa botol kosong kayak orang bego. Lalu cari minyak urapan. Bukan itu salah. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah Kristus sang penyembuh, Yehova Rafa.
gereja cari perjamuan suci. Bukan itu salah. Lu gereja kita aja melaksanakan perjamuan suci, kok salahnya apa? Itu cuman as a remembrance. Hanya sebagai peringatan. Supaya kita tahu bahwa 2000 tahun yang lalu. Ada seorang yang bernama Yesus Kristus, anak Maria. Mati tergantung di kayu salib demi aku dan kesalahanku. Itu tujuannya. Bukan kita jadikan itu jimat sehingga dia lebih penting dari Tuhan Yesus. Tuhan sedih. Tuhan gak puas lewat ibadah kita. Karena ibadah kita hanya aturan-aturan manusia yang kita jalankan. Lihatlah bagaimana Tuhan akan gemparkan dunia ini. Gemparkan Indonesia ini lewat gereja kita. Asal kita punya komitmen jelas. Kita tidak muliakan siapa-siapa di sini. Kita tidak mengagungkan siapa-siapa di sini. Kita cuma mengagungkan dan memuliakan Yesus Kristus. Yang mati tergantung di kayu salib. Bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Demi dialah ibadah ini kita laksanakan. Demi dialah kantong kolekte ini kita bikin. Untuk dialah kotak perpuluhan kita taruh sebagai suatu penghargaan. Bahwa daripadamulah datang segala berkat. Dan pulanglah padamu juga segala hormat, pujian dan syukur. Hal yang kedua bertalian dengan Yesus pemberi hukum. Nama ke-67 ini Yesus pemberi hukum. Lalu membuktikan bahwa ia adalah hakim yang adil. Dalam ayatnya yang ke-22 dari Yesaya 33 tadi saya baca. Sebab Tuhan itu ialah hakim kita. Sebab Tuhan itu ialah hakim kita. Yang mau ditekankan dalam ayat ini bukan sekedar hakimnya. Karena nanti akan ayat-ayat nama-nama berikut. Yang khusus akan berikan tentang dia hakim yang adil. Tetapi di sini sepintas disinggung. Bukan saja dia pemberi hukum. Tapi dia yang memutuskan hukum itu. Kalau cuma pemberi hukum tidak memutuskan hukum. Repot lagi. Dia yang memutuskan orang ini dihukum. Masuk penjara 5 tahun. Potong tahanan 5 tahun. Bebas. Dia yang memutuskan hukum itu. Tok, tok, tok. Orang ini dihukum seumur hidup. Segera amankan dia ke penjara Cipinang. Dia yang memutuskan hukum itu. Keputusan di tangan dia. Apa enggak dahsyat punya Tuhan seperti ini? Mau cari lagi di mana? Sehingga kau terlambat menyerahkan diri, terlambat bertobat, terlambat berbaptis. Apalagi sih yang kita lagi tunggu-tunggu dan cari-cari? Kenapa tidak bertekad? Betul ini dia Tuhan yang akan kujadikan Allah dan Tuhan dalam hidupku. Udah gak ada lagi yang lain dah. Dia yang memutuskan hukum itu sebagai hakim. Ia tidak saja penasehat dari hukum, tetapi hakim yang membalas setiap pelanggaran. Dia bukan saja pemberi hukum, bukan saja hakim, tetapi sebagai seorang raja yang melaksanakan hukum. Karena itu ayat ini juga bilang tentang raja. Ayat 22 saya baca sekali lagi. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Garis bawah kata hakim. Kalimat berikutnya, Tuhan ialah pemberi hukum bagi kita. Kalimat terakhirnya, Tuhan ialah raja. Rajalah orang yang memberikan eksekusi. Sekarang laksanakan penyaliban. Lepaskan Barabas dan salibkanlah dia. Itu keputusan dari raja. Tiga-tiganya dia pegang. Dia pemberi hukum. Dia hakim yang memutuskan. Dan dia raja yang kasih eksekusi. Salibkan dia dan lepaskan Barabas. Semua dalam tangan dia. Tuhan mana lagi yang perlu Anda cari? Tidak perlu siapa-siapa. Kau pegang Yesus, beres seluruhnya. Dunia akhirat.
Tapi kalau kau lepaskan dia hanya karena uang, lepaskan dia hanya karena pangkat, lepaskan dia hanya karena cowok, karena cewek, aduh malangnya nasibmu. Beritahukan kepada anak cucu cicitmu. Bilang sama mereka, papa tidak bisa wariskan apa-apa padamu nak. Rumah bisa dibakar api, harta bisa dijarah orang nak. Tapi Yesus yang papa wariskan padamu, jika terukir dalam hatimu nak, cukup lebih dari semua. Karena dia menciptakan batu menjadi roti, dan dia merubah ular menjadi ikan, dan dia juga bisa merubah kalajengking menjadi telur mata sapi. Dan kalau tambah kecap ABC 3 tetes dan nasi panas 1 mangkok, ditambah cabai hijau 2 yang dipetik dari belakang rumah sendiri, maka selesailah sudah makan siangmu nak, dan kau menjadi sehat walafiat. Haleluya. Apa yang Anda cari hari ini? Kalau kau cari Yesus, dia ada di sini. Siap menampakkan dirinya dengan caranya sendiri, seturut kemampuan kau menerimanya. Karena dia beracara dengan orang pintar tidak sama dengan orang bodoh. Dia beracara dengan orang yang perasa, berbeda dengan orang yang perasanya berkadar tipis. Dia tahu beracara dengan orang yang dominan telinga. Dia juga tahu bagaimana beracara dengan orang yang dominan penglihatan. Dia tahu juga bagaimana beracara dengan orang yang dominan feeling. Tiga-tiganya dia pegang. Allah mana seperti Allah kita. Dan Tuhan mana seperti Tuhan kita. Jemaat kekasih. Karena itu Allah juga dia bukan saja pemberi hukum. Kristus bukan saja hakim yang menetapkan hukum. Tapi dia juga raja yang memberikan eksekusi. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Dengar sekali lagi Salomo dalam hikmatnya mengungkapkan kalimat menarik ini. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dia yang membalas setiap pelanggaran. Dan dia yang membalas setiap ketaatan. Ketaatan dipahalainya dengan berkatnya. Sedangkan pelanggaran dibalaskannya dengan murkanya. Kita tahu cerita-cerita tentang Ahan. Bagaimana Ahan seorang yang ikut berperang mengalahkan kota Yeriko. Firman Tuhan berkata di kala kota itu roboh, jangan kau menjamah satupun benda dari dalam kota itu. Karena dia najis bagi Tuhan. Ahan dirasuki roh serakah. Maka dia menjarah emas, perak dan harta benda dari orang-orang Yeriko. Dia pikir tidak ada yang tahu. Tetapi si pemberi hukum, si hakim dan si pelaksana eksekusi adalah Allah itu sendiri mengetahui. Kota Yeriko yang besar dikalahkan kota Ai yang kecil tidak bisa. Allah berkata ada kenajisan di antara kamu. Maka dibuang undi, maka keluarga Ahanlah yang terkena. Maka Ahan dieksekusi. Allah lah si pelaksana eksekusi itu. Ahan dibakar habis seisi rumahnya. Allah yang menyuruhnya. Dia yang melaksanakan sendiri eksekusi itu. Kita tahu cerita Korah, Datam dan Abiram. Orang-orang yang menentang Musa sebagai pemimpin. Musa punya kekurangan. Musa tidak bisa manajemen dengan baik. Karena dia cuma sendiri yang menangani pekerjaan itu. Sampai mertuanya Jitro mesti datang. Dan bilang jangan begini. Kalau kau kerja sendiri begini bisa kau kecapean. Kau bisa batuk-batuk. Kau bisa mati nanti. Kecapean. Pilih orang-orang yang cakap bisa melakukan pekerjaan. Bisa dipercaya. Takut Tuhan dan tidak menerima uang suap. Itu Keluaran 18. Ayatnya yang ke-21.
Pilih orang-orang yang cakap, maksudnya yang bisa memimpin. Jangan pilih orang tapi dia nggak punya karunia untuk itu. Yang betul-betul mengerti bidangnya, yang mengerti the man on the right place, the right man on the right place, itu yang kau pilih. Yang ngerti bidangnya. Tapi ngerti aja punya otak nggak cukup. Harus punya moral yang tinggi. Dan moral yang tinggi itu dijabarkan dengan pertama, harus bisa dipercaya. Jadi jangan kasih uang ke dia, dia pakai untuk kepentingan dia. Sedang itu untuk Tuhan dan pekerjaannya. Gak boleh yang begini. Yang bisa dipercaya. Harus bisa tanggung jawab penuh. Nah itu kan moralnya. Jadi cuman otaknya doang cuma satu kali disinggung. Yang 3 berikutnya cuma tentang moralnya. Moralnya yang pertama dimulai dengan bisa dipercaya. Yang kedua ialah tidak menerima uang suap. Yang ketiga takut sama Tuhan. Ini persyaratan 3. Sedang yang satu cuman otaknya doang yang cakap. Itu doang yang dikasih tahu. Satu doang. Otak mah gampang. Orang bodoh aja bisa dipakai Tuhan Allah mengalahkan orang pintar. Bukan berarti Marinho kita jadi orang bodoh supaya dipakai Tuhan. Gak begitu maksudnya. Bodoh harap Tuhan saja udah dahsyat. Apalagi pintar dan harap Tuhan dahsyat men. Gitu. Jangan baca Alkitab bilang Allah memang orang lemah mengalahkan orang kuat. Mari kita jadi orang lemah yuk supaya dipakai Tuhan. Gak begitu juga. Maksudnya lemah harap Tuhan aja udah dahsyat. Apalagi kuat dan harap Tuhan dahsyat men. Luar biasa kan. Ini mesti kita lihat. Jadi Tuhan tuh gak terlalu pusing dengan kita punya kemampuan lah. Karena Tuhan gak butuh kekuatan kita. Dia lebih kuat dari siapapun. Tuhan gak butuh kepintaran kita. Karena dia lebih pintar dari siapapun. Yang Tuhan butuh itu cuma hati kita. Yang Tuhan butuh itu cuma moral kita. Roh kita doang yang dia perlu. Dia gak terlalu pusing dengan lahiriah Tuhan itu. Karena dia bisa bikin apa saja. Makanya Tuhan bilang kalau mata kanan bikin susahmu. Sehingga kau tidak masuk surga gara-gara mata. Cungkil buang. Masuk surga dengan mata satu jauh lebih baik. Daripada masuk neraka dengan mata 2 komplit dengan sepasang kacamata Ray-Ban. Kaki kanan bikin salah potong buang. Masuk surga dengan kaki 1 gak apa-apa. Daripada masuk neraka dengan kaki 2 komplit. Dengan sepasang sepatu beli yang mahal harganya. Tangan kanan atau kiri bikin dosa, potong buang. Lebih masuk surga dengan tangan 1 daripada masuk neraka dengan tangan 2 komplit. Dengan arloji Seiko, angkanya komplit 12 kurang seperempat. Sebab di surga gak bakalan ada orang buta, haleluya. Jadi kalau sampai di surga ketemu orang buta itu pasti bukan surga. Itu pasar gaplok. Karena di surga gak ada orang timpang, gak ada orang buta. Karena Kristus tabib yang heran, penyembuh dari segala sesuatu. Iya toh, nah orang buta aja Tuhan Yesus sembuhkan. Waktu di dunia masa di sorga begitu masuk. Lah, nggak ada. Waduh, ini kalau kita mengerti macam begini kan betapa hebatnya Tuhan kita ini. Dahsyat Tuhan kita. Enteng hidup kita kalau kita mengerti rahasia Allah itu. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Karena pengetahuan kita perlu diisi dengan firman Allah. Supaya kita ngerti, tahu kemana langkah harus kita bawa. Dan haleluya. Dan Allah menghukum. Korah datang menabiran. Melawan Musa. Bumi terbelah. Masuk tanpa upacara pemakaman. Bumi ternganga. Masuk datang menabiran. Tutup lagi. Gak ada pendeta yang mesti pakai toha. Tidak perlu pimpin upacara. Gak perlu ambil seonggok tanah. Dan berkata, hei Korah datang dan Abiram. Dari tanah kau diambil. Maka kepada tanah kau pulang. Gak perlu. Allah sendiri yang menjadi pelaksana eksekusi. Kau tahu cerita Ananias dan Safira? Janji jual tanah mau kasih Tuhan. Begitu tanah udah laku. Wah, setan serakah ganggu hati mereka. Lalu Safira bilang sama Ananias, bagaimana sayang, kita serahkan semua ke gereja atau gimana nih? Lalu Ananias bilang, terserah mama lah, kan mama juga kan yang jadi pendorong semua ini. Mama kan yang jadi broker atas tanah ini. Ya udahlah, sepakat, simpan separuh deh. Bawa separuh ke bait Allah. Sampai di sana ketemu dengan Simon Petrus sang rasul. Hei Ananias, apakah ini betul hasil jualan tanah ini? Ananias meyakinkan, betul. Bahkan mungkin dia tambah lagi dengan kalimat, berani sumpah, disambar geledek, mati berdiri. Petrus langsung bilang, hei Ananias, mengapa engkau mendustai Roh Kudus?
Maka jatuhlah Ananias. Bukan pingsan, bukan semaput, tetapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alias komit. Mampus. Safira istrinya nyusul 3 jam kemudian. Dia pikir lakiku cuma serahkan uang ke gereja, masa kok lama amat sampai 3 jam. Udah begitu nongol, Petrus langsung bilang, "Hei Safira, apakah benar ini hasil tanah yang kau jual?" Dia berdusta lagi ikut suaminya. "Betul, hamba Tuhan." Petrus langsung bilang, "Orang yang menggotong mayatmu, mayat suamimu Ananias masih di luar. Hari ini juga mereka akan menggotong mayatmu juga." Plak, jatuh pula Safira istri Ananias. Bukan pingsan, bukan semaput, tetapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alias komit. Siapa yang melaksanakan eksekusi? Dia pemberi hukum, dia hakim, dan dia pelaksana eksekusi. Allah mana seperti Allah kita? Tuhan mana seperti Tuhan kita? Dia murah, panjang sabar. Tapi dia juga Allah yang melaksanakan ketetapan dan hukum itu. Yang ketiga, Yesus Kristus pemberi hukum berbicara tentang dia adalah juru selamat dan penebus kita. Betul, oleh hukum orang mengenal dosa. Amin. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Allah. Haleluya. Hukum yang menunjuk dosa. Tetapi hukum tidak menyelamatkan kita. Betul. Lalu siapa penyelamat kita? Yesus Kristuslah. Roma 6:23 berkata, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Dialah Tuhan juru selamat itu. Dosa harus dihukum. Tapi kita perlu mencari seorang pembela. Wah, saya lalu temui pemberi hukum, hakim yang memutuskan, pelaksana eksekusi, tapi juga pembela. Roma 8 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34 berkata begini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Garis bawahi pembela. Dalam sebuah pengadilan kalau Anda punya pembela ada, beres. Jangan takut. Bayangkan pemberi hukum dia, hakim yang memutuskan dia, pelaksana eksekusi dia, juga yang membela dia juga. Wah, kalau gitu untung amat ya kita percaya Tuhan Yesus ya. Segala-galanya dalam tangan dia. Karena itu kalau dia bilang, Yohanes 3:35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Bapa mengasihi anak dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Untuk hidup sekarang sesuatu yang menunjangnya di dalam tangan Yesus. Untuk hidup yang akan datang segala sesuatu berada dalam tangan Yesus Kristus. Oh haleluya, kataku kepada diriku, kau percaya Yesus sudah cukup dari segalanya. Udah gak perlu lain lagi. Gak perlu Jesus plus. Yesus plus tradisi. Yesus plus ini lagi. Plus minyak, plus air, plus ini. Gak perlu. Yesus tok. Yesus titik. Yesus sendiri. Gak butuh siapa-siapa. Kuhadirkan dia padamu hari ini. Bukan untuk ditontonin.
bukan untuk sekedar terkagum-kagum dan terheran-heran, tapi untuk mengundang dia dan berkata, datanglah, tinggal dan diam bersamaku. Karena hari sudah malam, tuntunlah hidupku. Dan aku akan melihat perkara-perkara besar yang kau kerjakan bagiku. Amin. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji dia, umatnya sembah dia, Rajaku disanjung.